Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Selasa 30 Mei 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama, Datanglah ya sumber rahmat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh kembali merasakan anugerah kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1-11 yang menyatakan, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah kuasa roh dan kebenaran. Keberanian adalah salah satu nilai keutamaan dalam pembentukan moralitas seorang beriman. Berani atau keberanian di sini bukan berarti tidak takut kepada sesuatu yang dapat mengecilkan nyali seseorang. Misalnya, takut kepada anjing, ular, atau binatang buas lainnya. Berani atau keberanian adalah tekad kuat yang bulat kepada prinsip-prinsip hidup yang diperjuangkan
untuk keadilan, kejujuran, perdamaian, dan kebenaran. Seseorang yang disebut berani berarti memiliki nyali untuk memperjuangkan nilai-nilai hidup benar, damai, jujur, dan adil. Pertanyaannya, dari mana nilai keberanian itu diperolehnya? Perspektif sekuler akan mengatakan bahwa seseorang yang berani antara lain ditopang oleh potensi diri yang mampu dan mapan. Dengan potensi diri yang diperoleh karena kemampuan dan kemapanan itu, seseorang berani untuk memperjuangkan nilai-nilai ideal yang diyakininya. Namun, bagaimana perspektif iman menjadi nilai keberanian yang dipunyai seseorang? Dari mana datangnya keberanian? Lewat pengalaman iman Petrus, nilai keberanian itu diperoleh karena intervensi dari atas, dari Allah. Kesaksian hidupnya yang didatangi, dimarahi, ditangkap, dan diserahkan ke dalam tahanan. Tidak melemahkan nyalinya atau menyurutkan keteguhan hatinya untuk berkata benar tentang Yesus Kristus. Dari mana keberanian Petrus? Dari kuasa Pentakosta. Roh Kudus yang mengubarkan bara api kesaksian, sekalipun yang dipertaruhkan adalah nyawanya sendiri. Kuasa Roh Kudus mengubah hidup Petrus, Yohanes, dan kita semua untuk berani bersaksi dan siap menjadi martir bagi Kristus. Wartaan tentang Kristus selalu menentang kesediaan kita untuk bergulat dengan harga kemuritan, kata Dietrich Bonhoeffer. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A, bait yang kedua, Datanglah ya sumber rahmat. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, membina yang sesat untuk membela diriku di pikunya salib berat. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pada hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berani bersaksi menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga membawa dalam doa 3 keluarga yang ada di Jemaat Hosiana. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Herman Pangke, keluarga Bapak Tommy Papilaya, dan juga keluarga Saudari Susana Papilaya. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ketiga keluarga ini, baik di tengah pergumulan hidup yang keluarga ini sedang gumuli, maupun di setiap ungkapan syukur yang keluarga ini panjatkan. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa menaungi kehidupan ketiga keluarga ini. Tuhan, saat ini kami juga membawa dalam doa jemaat Tuhan yang bersukacita atas penambahan usia dalam minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Limsen Banjarnahor, Saudara Maklon M. Adonis, Adik Glenn Anjas Tom Haning, Ibu Elizabeth Yunita Saya, Saudari Jessica Angelita Matanaya Banjarnahor, Ibu Yuni Hartati Wijayanto, Ibu Yunita Pati Andu. Ya Tuhan, kiranya memberkati saudara-saudara kami ini dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Dan biarlah kasih sayang Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan mereka hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapak di setiap pelayanan yang diberikan melalui Pelkat Persekutuan Kaum Bapak
ini biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati setiap program yang telah dibuat sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan segala permasalahan yang terjadi. Bangsa ini kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, beserta seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kiranya kemuliaan Tuhan boleh terwujud di tengah-tengah bangsa ini. Saat ini kami juga berdoa bagi generasi muda di dalam setiap rencana untuk mewujudkan masa depan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada, hanya di dalam Engkau saja, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang mau mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan saat ini, dan biarlah berkat serta penyertaan Roh Kudus Tuhan yang boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.